Pembahasan soal-soal pewarisan sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan PKBM Al-Fayat. Perkenalkan, saya Ayu Nur Fitri. Di sini saya selaku tutor PKBM Al-Fayat yang mengajar ilmu pengetahuan alam di program paket A dan paket B. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal pewarisan sifat yang diajarkan pada program paket B tingkatan 2 atau setara dengan kelas 9 SMP. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Persilangan dengan menggunakan satu sifat beda disebut A. Persilangan dihibrid, B. Persilangan trihibrid, C. Persilangan tetrahibrid, atau D. Persilangan monohibrid. Masih ingat kan jenis-jenis persilangan pada hukum Mendel? Nah, persilangan pada hukum Mendel itu ada dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, kalau persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda. Sedangkan kalau dihibrid itu adalah persilangan dua sifat beda. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 yaitu yang D. Nah, kemudian soal yang nomor 2, sifat yang tampak pada organisme seperti hidung mancung dan rambut keriting disebut A. Genotip, B. Fenotip, C. Stereotip, ataukah D. Prototip. Nah, di sini kita ingat istilah-istilah lagi mengenai genotip itu apa, fenotip itu apa. Nah, jadi kalau genotip itu adalah susunan gen atau rumus gennya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak seperti rumus gennya hidung mancung itu adalah MM. Nah, ini adalah genotipnya. Kemudian rumus gennya dari rambut keriting apa? KK. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang MM ini adalah genotipnya. Sedangkan kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak pada organisme. Nah, ini sifat yang tampak pada organisme itu disebut dengan fenotip. Nah, ini contohnya adalah rambut keriting ataupun hidung mancung. Jawabannya yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Di sini dalam persilangan dominasi penuh dilakukan persilangan antara mawar merah heterozigot atau rumusnya itu adalah MM disilangkan dengan mawar putih atau M kecil. Maka perbandingannya adalah perbandingan genotipnya yang dicari. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dulu parentalnya. Nah, parentalnya adalah mawar merah heterozigot dan mawar putih homozigot. Nah, di sini ditulis parentalnya M besar F kecil disilangkan dengan M kecil F kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Nah, gamet itu didapatkan dari pemisahan antara parental. Nah, di sini adalah parentalnya kan M besar sama M kecil. Jadi dipisah M besar, M kecil. Nah, kemudian untuk parentalnya yang ini M kecil dipisah menjadi M kecil. Kenapa kok cuma satu? Karena sama. Jadi cukup ditulis satu saja. Nah, setelah itu baru disilangkan. M besar disilangkan dengan M kecil disilangkan dengan M kecil. Nah, nanti akan tahu filialnya. Nah, filial itu adalah hasil anakannya. Di sini hasil persilangannya dari M besar dengan M kecil adalah M besar M kecil. Kemudian hasil anakannya dari M kecil disilangkan dengan M kecil adalah M kecil M kecil. Nah, maka perbandingan genotipnya adalah 1:1. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4.
Caranya hampir sama dengan soal nomor 3. Tanaman kacang ercis berbunga merah. Nah, ini parentalnya adalah M besar, kemudian disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih. M kecil, M kecil. Maka keturunan pertama atau F1 menghasilkan kacang ercis dengan genotip. Nah, pilihannya adalah M besar, ataukah B, M besar, M kecil, ataukah C, M besar, M kecil, ataukah D, M besar, M kecil, M kecil. Nah, mari kita cari. Kita tentukan lagi parentalnya. Nah, parentalnya adalah merah ya, berbunga merah disilangkan dengan berbunga putih. Kita tulis. Nah, seperti ini kita tulis di sini. Setelah itu kita tentukan gametnya, kita pisahkan. Karena di sini parentalnya itu M besar sama M besar, jika dipisahkan kan sama-sama menghasilkan M besar, jadi cukup ditulis 1. Sedangkan untuk parentalnya ini M kecil, kalau jika dipisahkan juga akan menghasilkan M kecil saja, jadi cukup ditulis 1 saja. Nah, setelah itu baru disilangkan. Nah, disilangkan antara M besar dengan M kecil, menghasilkan filial yaitu M besar, M kecil. Nah, jadi genotipnya adalah M besar, M kecil. Jadi yang benar adalah yang B. Oke. Kemudian soal nomor 5, jumlah gamet yang terbentuk pada gen A besar A kecil, B besar B kecil adalah A 4 buah, B 6 buah, C 8 buah, ataukah D 10 buah. Nah, di sini sudah ada jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Nah, kita buktikan ya. Oke. Gametnya A besar A kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Jadi, sifatnya karena beda. Nah, maka dari itu kita pisahkan dulu A besar A kecil. Kita pisahkan. Nah, B besar B kecil juga kita pisahkan. Kemudian kita silangkan satu persatu. A besar disilangkan dengan B besar. Kemudian A besar disilangkan dengan B kecil. Selanjutnya A kecil disilangkan dengan B besar. A kecil disilangkan dengan B kecil. Nah, hasilnya adalah A besar disilangkan dengan B besar, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B besar, B kecil. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ada 4 buah. Nah, sekian pembahasan soal-soal IPA pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar kira-kira materi apa lagi yang bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.